Sip. Selamat datang Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tadi puter-puter ya, tanya 2 kali, nyampe sini. Jalannya enak Pak. Alhamdulillah, liku-liku laki-laki bergelombang. Iya, nggak benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulina. Waalaikumsalam. Selamat siang ini ya, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Sehat. Ini musim hujan juga ya, banyak penyakit Bu, jaga kesehatan ya. Terus senyum-senyum terus Bu ya. Iya, senyum-senyum tapi nggak terus. Terus happy aja supaya imun kita naik dan kita tugas mengajar anak tiap hari. Bu Sulina, kita terima kasih ya, saya terima kasih disambut di UPT SMP 28 SIP ya. Tadi saya lumayan ya jalan sini itu ya bertanya 3 kali ya, sampai ketemu di SMP 28. Supaya bagus, rindang, bersih ya. Ini berkat Bu Sulina yang setiap hari menerapkan kebersihan di siswanya. Untuk pendampingan hari ini kita fokus pada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemberian PAD, kemudian diskusi bagaimana pembuatan portofolio digital, kemudian diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Serta harapan-harapan, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kita diskusi bersama terkait dengan kepemimpinan pelajaran. Ibu Sulina, saya pastikan Ibu sehat semua ya, sehat sehingga nanti kita diskusi bisa enjoy kalau kita sehat. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Kira-kira apa saja proses belajar setelah dengan kan ikut 1 bulan proses daring ya? Kira-kira apa saja yang bisa diterima dalam pembelajaran ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak ya, ikut CGP ternyata luar biasa manfaatnya. Yang semula saya tidak tahu, terutama tentang filosofi KHD, yang mana guru itu hanya bisa menuntun, bukan untuk mengubah atau memaksa anak menjadi seorang yang bukan anak itu sendiri. Jadi guru hanya bisa menuntun agar anak itu bisa berjalan sesuai dengan bakat alam maupun bakat zamannya. Terus juga guru ternyata hanya sebagai petani, tugasnya itu hanya merawat ya supaya hasil panenannya nanti bagus. Dan sebab itu dulu yang semula saya itu agak miris ya dengan anak-anak, akhirnya alhamdulillah agak ramah sekarang, lebih berpihak pada murid. Pembelajaran itu juga begitu, yang semula saya lebih banyak dominan, sekarang murid-murid yang lebih dominan. Jadi saya memfungsikan diri sebagai fasilitator di kelas. Luar biasa, bagus sekali apa yang disampaikan Bu Sulina tadi. Jadi selama pembelajaran 1 bulan ini modul 1 baik 1 sampai 1 sudah sepertinya dikuasai ya. Memosisikan diri Bu Sulina sebagai sosok guru yang menuntun ya, bukan mendikte, bukan memaksakan anaknya, karena anak itu punya kodrat, punya kodrat masing-masing. Ini jadi apa itu sudah ada di situ. Cuma guru hanya menuntun sampai menunjukkan sampai mencapai sebuah cita-citanya gitu ya. Bu Sulina tadi mengatakan dengan adanya filosofi KHD mengubah perilaku Bu Sulina, karakter Bu Sulina terus wataknya diubah. Ini katanya keras, terus bisa sih. Penghukum saya Pak. Penghukum? Iya. Saya kok selama tidak menemukan jenengan itu menghukum. Iya. Saya jenengan itu teman enak. Ya, saya juga teman. Selain teman, saya juga tegas. Makanya anak-anak bilang Sulika itu kadang-kadang enak. Cuma kalau sudah aturan ya aturan. Sekarang kan saya lebih fleksibel. Kalau anak saya melanggar, saya ajak ngomong, kenapa sih kok melanggar? Ya ada apa? Sehingga
apa namanya, anak itu bisa lebih terbuka. Kalau dulu kan takut. Dan mungkin sampai sekarang yang kelas 8 9 kalau ada saya ya takutnya mungkin takut gimana saya tidak tahu. Masih Nah, teringat makanya saya tuh kalau meskipun kelas 7 8 tidak pernah saya ajar. Oh gitu. Jadi tidak pernah saya ajar, memang image-nya seperti itu terbangun. Yang terbangun melihat iya, dengan itu. ya seperti itu. Karena kalau biasanya aturan ya aturan, saya bilang tegas, siapa tegas seperti itu. Ini mantan untuk saya bisa ditanya. Oh gitu ya. Iya, ya mas. Tapi saya kira kok beda ya dengan saya pahami tentang Gus Leha ya, yang energik kemudian. Ya benar energik. Setelah itu enak diajak ngobrol, ya diskusi, ya kelihatan apa itu kejamnya itu tidak ada. Karena senyumnya itu langsung nancap ya. Khususnya itu terkait dengan pembelajaran yang sudah dengan lakukan setelah proses selama ini ya. Kemudian apa yang telah dilakukan sebagai capaian? Terus capaian apa ya selama 1 bulan terakhir ini, apa yang sudah dilakukan di sekolah? Telah memahami konsep, teori ya, kemudian setelah itu diterapkan. Nah, ada capaiannya. Apa saja capaian? Alhamdulillah setelah mengikuti CGP ini ya banyak sekali capaian menurut saya ya Pak. Ya, yang pertama lebih sabar dengan anak, yang kedua anak lebih senang belajar. Ini kerja sekali ketika saya pamitan karena memang untuk semester ini karena saya mengurangi jam mengajar saya sebagai guru kemarin kan 24 jam. 12 ya. Nah, sekarang saya menjadi 12, terus saya pamiti rata-rata ya. Bu, begitu Bu, ya harusnya seperti ini. Jadi kan anak-anak bisa senang saya ajar. Sudah tertarik kalau. Terus saya juga memberikan sedikit inovasi kepada anak-anak masalah lagu tentang yang apa namanya, pelajaran saya buat lagu dengan mengadopsi lagu-lagu anak-anak. Alhamdulillah juga bisa capai anak-anak. Besaran pokok dari program kecil, besaran pokok, besaran pokok ada 7. Nah, saya juga kemarin karena tes diagnosis secara lisan itu anak-anak kurang suka IPA, akhirnya saya menumbuhkan semangat dengan lagu juga berdasarkan lagu apa itu namanya akusi. Saya buat IPA di dadaku, IPA kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti bisa. Nah, itu saya patrikan seperti itu. Itu upaya untuk memberikan supaya anak-anak senang, supaya anak senang dengan IPA, terus anak mudah untuk memahami materi dengan lagu-lagu tadi. Memang terkesan kayak anak SD ya, atau anak TK, tapi itu bagian dari inovasi ya. Inovasi saya sangat senang seandainya Gus Leha itu menyampaikan capaian hari ini sampai 1 bulan itu di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Kira-kira ketika anak duduk, tadi katanya Gus Leha, anak-anak sekarang kok ketika saya tinggalkan kok nggak ngajar gitu ya, berarti ada sesuatu yang Gus Leha lakukan sehingga anak merasa ditinggalkan. Yang membuat seperti itu gimana? Ya, perasaan senang itu Pak. Itu saya juga membuat melatih anak-anak menjadi pemimpin, menjaga apa itu peduli dengan lingkungan, seperti ada sampah di bawah bangku, kecil-kecil gitu Pak ya. Ayo diambil, siap pembelajaran juga saya refleksi. Ayo coba belajar apa, terus pembelajaran di sini kurang apa, itu sering saya hampir ya. Ya, jadi itu pencapaian saya refleksi. Karena anak saat refleksi apa kekurangannya, nanti kan ada masukan dari anak-anak ya, sehingga untuk pertemuan berikutnya lebih bagus. Saya juga hanya ya pada mulai benar Pak, saya coba ya meskipun hari ini kamu ingin apa. Nah, padahal sudah saya siapkan hari ini tuh harusnya masa jenis, ternyata anak itu minta yang lain, ya sudah kamu minta yang lain. Itu capek-capek saya. Terus ya
dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat terkait dengan yang dilakukan sebagai CGP. Iya, ada dukungan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kan ada yang saya minta di video, itu kan dukungan juga Pak. Kalau yang tidak dukungan ya ketika saya menyampaikan ini loh sekarang itu pembelajaran itu berpihak pada murid, nah, teman-teman oh ya cari-cari informasi dari saya itu kan juga cara tidak itu loh Pak ya. Saya tidak memang belum melaksanakan apa namanya yang biasanya itu apa Pak? Diseminasi, ya itu memang belum Pak, secara resmi. Tapi kalau secara itu sekarang pembelajaran pada murid loh ya di rumah apa itu sudah tidak mulai dikurangi lah. Tidak. Kalau bisa hanya jadi seperti itu ya, Ibu sudah melakukan dan dukungan di sekolah sudah ada, baik dari kepala sekolah, teman sejawat, atau rekan-rekan guru dan juga anak-anak ya. Karena apa? Semua unsur itu harus ada dan harus didukung ya. Misalkan kepala sekolah yang dukung ya nggak salah. Ada guru yang meroti ya juga nggak maksimal apa yang diprogramkan. Jadi semuanya harus ekosistem dalam sekolah harus bagus. Sementara itu dulu Bu Sul ya, cukup dulu. Nanti kita ketemu ke sesi berikutnya. Baik Bu Sul, kita lanjutkan diskusi kita. Pada saat ini kita akan melanjutkan tentang harapan, ya, kekhawatiran, kemudian dukungan ya. Tadi sudah disampaikan Bu Sul kan dukungan insya Allah di ekosistem sekolah sudah bagus ya. Kemudian apa saja seandainya ada kekhawatiran ya, apa saja kekhawatiran yang Bu Suliha rasakan ya, atau Bu Suliha rasakan ya ketika sudah positif mau memantapkan diri masuk ke CGP dan proses selama ini. Kekhawatirannya apa? Satu, khawatir saya tidak bisa mencukupi baik karena kesibukan pembelajaran. Yang kedua, kekhawatiran saya memang saya lulus gak ya gitu, karena saya nanti kan ada ini program umroh itu kan sudah terencana sebelum pandemi dan ternyata pandemi kemarin sudah visanya sudah turun tapi cancel, makanya itu sama kayak tapi bismillah ya saya ikut aja, malah enggak saya punya ilmu apa ini CGP ini. Terus harapan saya ya bisa lulus, bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya terima. Yang paling penting saya bisa menerapkan, saya bisa mengimbaskan pada teman-teman, memberi pengaruh pada teman-teman. Harapan saya yang sangat besar supaya nanti ekosistem di sekolah ini benar-benar yang diharapkan oleh pemerintah, memerdekakan murid, itu saja harapan saya. Jadi kekhawatirannya tadi apa bisa ya melaksanakannya, apa bisa ya saya lulus ya. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah perjalanan ini, akhirnya Pak terbukti nggak kekhawatirannya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah isi going saja Pak, isi going. Pokoknya intinya bisa bagi waktu, intinya bisa bagi waktu saja. Jadi saya punya, kalau lihat target ini pokoknya 3 hari, berarti saya punya target 2 hari harus sudah selesai, sudah selesai. Bagi waktu saja, alhamdulillah bisa. Dan kekhawatirannya yang tadi diselesaikan dengan cara membagi waktu, jadi menunjukkan waktunya jadi olah ya. Alhamdulillah sudah. Kekhawatirannya lulus itu nanti ya. Ya nanti, mudah-mudahan lulus Pak ya. Yang penting ikut saja semua yang dilakukan, disuruh kerjakan tugas dikerjakan, sekolah jangan sampai LMS kosong ya. Apalagi hasilnya itu yang sangat sulit ya. Harus apa sih terus? Tugas. Hasilnya alhamdulillah. Saya lihat dibaca teliti dari komen-komen yang saya tugas saya kumpulkan. Komennya itu persis dengan apa yang saya kerjakan. Oh iya, jadi bagus ini. Kemudian apa harapan-harapan yang sudah terwujud ya setelah Ibu mengikuti pelajaran dari ini? Harapan yang sudah terwujud terutama pada diri saya, mental saya berubah. Mental saya berubah itu, mental saya berubah. Jadi halus ya?
lebih halus. Lebih Ya, lebih halus nih. Sebetulnya itu biasa Pak Sudan, cuma nggak tahu. Nah itu biasa katanya berisik gimana saya nggak tahu. Ketika saya pasti di awal tahun pelajaran jadwal saya sudah kemana saya jahat yang dan mensulikan jahat saya bilang gitu. Dan sebetulnya nggak tahu. Nah itu alhamdulillah tadi lebih halus Pak saya. Jadi harapannya jadi orang baik. Menangani teman jadi juga halus. Kemudian harapannya anak-anak menerima dan image tentang Bu Suleha yang tadi sudah marah-marah hilang ya. Kemudian adakah harapan baru ya? Berikutnya, satu bulan berikutnya kita harapannya gimana? Selain tadi anaknya lebih bagus, tambah bagus, terus apa lagi? 1 bulan berikutnya saya berharap menerapkan ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah bisa terwujud dan segitiga restitusi bisa digunakan minimal 3 orang guru lah minimal, karena saya punya kan nggak berani banyak targetnya. Nanti kalau saya lebih dari 3 orang guru kan akan kita. Jadi saya ingin itu segitiga restitusi kita terapkan di sini sama keyakinan kelas. Ya, Pak, dengan adanya usul JGB ini harus bisa menggerakkan komponen-komponen di sini yang belum tergerak. Ya. Setelah itu bergerak bersama-sama membuat sekolah ini semakin maju ya dan berprestasi. Bu Suleha ya. Berikutnya satu ya di dalam modul 1.1 dan 2 kita sudah memahami ya dalam forum diskusi ya, kemudian elaborasi sudah disampaikan, kemudian ditulis dalam website sudah menjadi LMS ya. Apa perubahan yang dilakukan Bapak HID di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran yang berdewasa? Baru belajar dari teacher center dari student center ya. Memang itu paradigma lama ya, itu kan hijau itu memang dominasi ya. Sekarang itu harusnya jadi center ya, sehingga anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya, menemukan jawabannya. Dulu aja sebagai apa? Fasilitator. Perubahan apa lagi? Pembelajaran lebih menyenangkan. Ya. Kalau kita hubungkan dengan 5P, peran guru. Ya. ada kritis. Saya lebih berusaha inovatif untuk mewujudkan kepemimpinan ada anak dan biasanya anak siapa yang mau berdoa silakan. Iya, jadi siapa saya Bu? Begitu ya? Iya, banyak yang angkat tangan. Saya Bu mimpi sampai saya pilih. Kamu sudah giliran ya untuk mewujudkan kepemimpinan. Terus kita fokus pada kritisan. Apakah ada perubahan? Ada. Sekarang merefleksikan. Jadi Bu kurang senyum, ya saya juga senyum gitu kan. Bu, itu Bu, apa namanya pakai nyanyian gitu Bu, seperti di kelas sebelah ya saya pakai nyanyi. Seperti itu. Jadi terbuka saja Pak dengan anak-anak. Kalau anak-anak kritik saya tidak pernah mengalami, tidak pernah. Jadi silakan kamu kritik saya kurang apa dari pembelajaran saya hari ini. Kemudian respon dari peserta didik apa ketika ibu melakukan perubahan, inovasi, peserta didik itu responnya? Ya, biasa Pak, senang aja. Senang ya? Ya senang. Bukan malah ketika saya ingin menyampaikan konsep dengan metode ceramah sudah tidak kondusif lagi, sepertinya anak-anak itu lebih suka untuk mencari sendiri. Nah seperti itu kelihatan sekali anak-anak itu sudah terbiasa dalam 1 bulan ini sudah terbiasa untuk belajar mandiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Ketika kita ingin menanamkan konsep yang memang betul-betul harus kita pakai ceramah, ya itu anak-anak malah ini ya seperti itu. Senang anak-anak perubahannya. Jadi perubahan baik ya. Hal baik itu tolong dipertahankan, dilanjutkan. Kalau ada hal yang jelek ya diperbaiki ke depannya. Misalkan hal jeleknya itu ada anak ya, ketika
suruh maju nggak mau, kemudian suruh bertanya nggak mau, tapi kan ada sesuatu. Kalau menurut seperti itu, saya menulis seperti itu ya biasanya saya biarkan dulu ya sudah. Mungkin minggu depan, gitu ya. iya mungkin minggu depan kamu bisa ya. Makanya sekarang belajar dulu, lebih banyak baca ya, biasanya seperti itu. Kalau masa kasihan khawatirnya minder tambah. Iya. Terus perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam kesepakatan kelas? Sudah. Nanti kalau masuk ini di 21 Sudah ada. bagaimana? Jadi saya di awal itu, di awal pembelajaran itu memang selalu membuat kesepakatan. Nah, selama belajar dengan saya, maka harus begini, harus apa? Cuma yang saya buat itu belum keyakinan, masih kesepakatan. Jadi kan belum mengenal keyakinan saya. Jadi belum mengenal keyakinan saya. Saya masih anak-anak pokoknya harus mengerjakan, harus kata-kata harus itu mengerjakan tugas mandiri, tidak boleh nyontoh. Silakan kamu salah nggak masalah, yang penting kamu mandiri. Nyontoh saya anggap nol. Seperti itu sudah kesepakatan kelas. Tidak mengerjakan tugas apa konsekuensinya itu sudah saya sampaikan. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, ya kesepakatannya apa dilihat sendiri. Terus apa kesepakatan kelas itu tertulis? Ya, saya suruh nulis sana, cuma belum, ya kan masih belum belajar baik. Makanya saya ingin ketika nanti ke depannya apa yang sudah kesepakatan kita ubah menjadi keyakinan kelas dan akan kita papan di dituliskan. Oke. Dan itu disepakati oleh kelas itu terus. Oke, itu harapan saya ke depan. Saat dengan melakukan aksi nyata di satu indikator atau bisa kira-kira dampaknya bagi siswa gimana? Dampaknya bagi siswa ya oke, tapi ya karena aksi nyata kan berubah. aksi nyatanya kan salinan itu Oh, itu ya. Salinan, sholat zuhur tuh tertib. Jadi untuk salim, ketika salim itu anak-anak kan harus pakai rapi ya, karena sudah tersalin. Nah, itu pakai kaos kaki biasanya anak-anak kan di apa itu namanya di lorot sampai ini. Nah, kalau anak sekolah nggak berubah, banyak berubah, baju dimasukkan, terutama pakai baju olahraga. Kalau dulu kan ketika belum ada, masih awal-awal pandemi ini, awal-awal masuk setelah pandemi itu kan masih penyesuaian sangat berat. Itu bisa sholat dulu juga bisa. Untuk itu kan aksi nyata seperti itu. Untuk kontrolnya gimana? Misalnya sholat zuhur, anak itu sholat zuhur enggak? Anak sholat melibatkan semua guru, melibatkan semua guru. Jadi ya semua guru ada yang sebagian di sana, sebagian di sini untuk melihat anak-anak terus juga melibatkan OSIS untuk anak perempuan yang tidak sholat. Itu ada OSIS yang mendaftar. Nanti kalau misalnya akhir bulan itu saya latihan, sebelum saya tidak ngomong. Ketika ada kejanggalan, sudah dalam satu bulan kok tidak normal, harusnya kan satu bulan itu 1 minggu, bukan 1 minggu. ada absensi. Ya ada absensi. Anak OSIS yang Kalau tidak salah, aksi nyata yang dilaksanakan itu biasanya menurut sampah. Iya ada. Itu kemarin. Tekniknya adalah dijadwal Senin itu kelas 9A, B 9A, 8A, 7A dijadwal situ. Dan itu anak OSIS. Mengambil sampah atau melihat sampah di di sekolah, di kelas Pak. Jadi kelas itu sudah ada tong sampah. Di kelas ada tong sampah, pilah-pilah, terus kemudian nanti diusung ke gudang sampah. Memang ada gudang kosong.
Bisa sama dengan anak OSIS Pak juga. OSIS ya. Oke. Atau ada kartu ya? Ya. Itu mandiri sudah Bu? Belum mandek di kabupaten atau kabupaten. Oh, provinsi. Oh, provinsi mandek. Ya diteruskan sama Pak Rahman. Sampai provinsi. Oke. Tidak ada. Dan di sini tetap kita meminimalkan plastik memang. Meskipun kita tidak kelihatan, tetap kita bebas dari plastik. Namun untuk saat ini karena pandemi, kita akan menghindari mengurangi makanan-makanan yang berberat. Yang kita isikan pakai plastik, itu pun plastik tidak plastik yang sembarangan. Jadi yang plastik bisa dijual lagi seperti botol plastik, gelas plastik. Itu aksi nyata yang itu aksi nyata yang kedua ya? Oke, yang ketiga sih. Tiga. Tapi banyak aksi-aksi nyata berikutnya ya. Otomatis itu akan memperbaiki sekolah kita, sekolah ya. Terima kasih Bu untuk sesi ini ya, tentang aksi nyata. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu pembuatan kerangka portofolio yang lanjutkan Bu Suliha terkait dengan peta posisi dan rencana pengembangan diri dan kompetensi guru. Kira-kira kompetensi apa yang sudah baik? Kira-kira misalkan ada kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi 4 kompetensi ini menurut Bu Suliha yang sudah jalan yang mana? Kepemimpinan orang lain aja. Pemimpinan orang lain ya, diri dan orang lain. Kalau pengembangan diri dan orang lain, Ibu Suliha pengembangan dirinya bagus ya. Cuma untuk mengembangkan orang lain itu kadang-kadang kan orangnya nggak mau dikembangkan. Gitu ya. Kadang-kadang jadi hanya diajak maju kan ada beberapa itu yang saya merasa kurang. Tapi kalau untuk diri saya sendiri pengembangan kalau orang lain itu yang kurang ya. Tidak pede saya. Karena kan ya sama lah, kadang-kadang orang lain itu lihat kita bagus, baik, tapi orang lain menerimanya nggak bagus ya, sopir terus kayak kalau memang mereka itu ya mau seperti kemarin pada waktu pandemi, ketika saya mengajak untuk mengajar classroom, saya ingin classroom itu loh enak, tugasnya seperti ini, anak-anak itu terkumpul dengan rapi dan kita tidak pakai mencari-cari, baru mereka mau. Akhirnya saya buat itu ya itu. Terus Bu Suliha terkait dengan kompetensi tadi, Ibu mengatakan pengembangan orang lain ya, itu yang kurang maksimal ya. Kira-kira di depan itu apa, ada usaha? Jelas ada usaha Pak, ada usaha depan usaha apalagi saya kurikulum otomatis mau nggak mau ya orang harus maju, harus mau. Jadi coba untuk mengajak teman-teman mengajar lagi itu kita dukungan Pak Anam mau ya alhamdulillah. Alhamdulillah Tua dipanggil ke MPST seperti PSTG itu untuk akhirnya menemukan ya teman-teman enggak sama ketika masih ayo belajar lagi di Kemendikbud, saya juga sering ngajak teman-teman, alhamdulillah ya tanya yang ikut pelatihan secara mandiri dulu Pak, belajar lagi. GMP juga begitu, minimalnya GMP IPA, teman-teman IPA saya selalu sponsori kalau ada pelatihan ayo ikut, alhamdulillah ya ikut. Kemudian ya, tadi di antaranya itu harus dukungan baik teman ya. Terus dukungan dari kepala sekolah, Ibu pernah membuat kesepakatan kalau kepala sekolah yang ini belum, untuk yang CGP belum seberapa Pak. Yang dulu memang kesepakatan Pak, saya CGP seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kalau ini secara tidak langsung tapi sudah didukung Pak.
saya tidak membuat kesepakatan secara tertulis, tak saya CGP seperti ini. Terus ini lembar kerja kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah kan? Iya. Sudah ditulis kan? Iya. Ya. Ya, kira-kira Bapak kepala sekolah sudah tahu? Sudah. Sudah tahu ya? Sudah. Nanti saya minta tolong kesepakatan ini ditandatangani ya. Oh iya. Di bawahnya ditandatangani oleh kepala sekolah, di stempel. Kita coba aja. Print-printnya baik ini ya. Nah, dulu aja. Terus lanjutkan Bu ya. Terkait dengan dokumen-dokumen yang Ibu buat, itu biasanya kan terdokumentasi dalam portofolio digital Bu. Ya. Apakah sudah buat portofolio digital? Untuk yang refleksi sudah saya masukkan. Sudah masuk ya? Sudah masuk satu, ya. Ya. Nah, yang lainnya belum. Mungkin insya Allah, tapi sudah saya dokumentasikan di Google Drive sama YouTube. Tapi di Google Sheet yang pernah. Ya itu masih satu, masih refleksi itu satu. Refleksi. Ya. Insya Allah satu kelas. Ya. Nanti semuanya kegiatan CGP itu modul 1, 2, 3. Iya, masukkan itu. Itu sampai di video aksi nyari akan kuat masuk kali. Di Google Sheet itu ada fitur yang. Iya sudah saya buat. Iya. Iya sudah saya buat cuma. Itu ya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Saya sudah ini bagian akhir ya. Apa pembelajaran ya atau ide baru Ibu yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Kira-kira apa pembelajaran atau ide baru ya yang bisa didapatkan dari sesi pendampingan ini? Atau pendapatnya apa? Atau ide barunya apa? Dapatnya ya satu selalu berubah menjadi lebih baik. Yang kedua komitmen dengan apa nanti sudah kita tulis dan mempraktekkan dari pembelajaran modul 1 kita sampai modul 1 dan apa itu mendokumentasikan semua kegiatan CGP di Google Sheet, portofolio digital ya. Jadi yang paling penting Ibu bisa refleksi ya untuk mencari apa yang perlu ditinggalkan. Kalau orang itu kalau tidak mau membaca itu kadang-kadang jadi yang paling bagus, paling sempurna. Kalau yang lain tahu menilai kemampuannya sampai situ. Makanya kita bermuhasabah, kemudian refleksi diri, perbaikan diri kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Terima kasih Bunda. Hari ini kita sudah melaksanakan pendampingan ya. Mudah-mudahan pendampingan ini dilanjutkan berikutnya ada perbaikan terkait dengan materi-materi yang diperoleh di saat daring di modul-modul berikutnya. Dan saya mohon maaf ya saya di sini tadi lagu dari ucapan saya mohon maaf. Kemudian yang dapat saya sampaikan saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.